Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus makmuran masjid yang ganteng-ganteng, dan yang saya hormati muallim dan muallimah yang cantik-cantik dari MIN 7 Tapan Tengah. Perkenalkan, nama saya Izzatul Aliyadamani. Saya bersekolah di MIN 7 Tapan Tengah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Apabila kita membacanya, maka akan dihitung ibadah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Coba kita bayangkan kalau kita membaca alif lam mim, sudah dihitung 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kurang lebih 19 huruf dikali 10. Kita sudah menerima 190 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin? Subhanallah, luar biasa. Maka dari itu, mari kita belajar membaca Al-Quran. Jangan malu walaupun kita sudah dewasa. Belajarlah kita sejak dari dini. Nah, bagi bapak ibu yang masih memiliki anak yang masih kecil, suruhlah mereka untuk belajar membaca Al-Quran. Jangan sempat sampai dewasa. Nanti kalau sudah dewasa, diajari baca Ya Bani Israil. Yang dibaca Ya Bani Israil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Tapi sayang, belakangan ini tempat pengajian sangatlah sunyi dan sepi. Untuk tempat warnet dan untuk bermain game sangatlah ramai. Biaya untuk mengaji kita katakan mahal, tetapi untuk membeli kuota dan paket untuk bermain game tidak sanggup untuk membelinya. Bapak dan Ibu bermimpi anaknya bisa memasangkan mahkota ke kepalanya di akhirat kelak, tetapi anaknya dibiarkan tidak mengaji. Sama dengan ayah dan ibunya, hanya mementingkan handphonenya sendiri. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran? Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai penerang kehidupan cahaya kita kalau kita tidak bisa membacanya? Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pembeda hak dan kebatilan kalau kita tidak pernah mengamalkan isinya? Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, maka dari itu mari sama-sama kita belajar Al-Quran supaya kita mendapatkan syafaatnya di akhirat, mau di dunia maupun di akhirat. Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita lantunkan doa khatmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun. Kura-kura melangkah di atas tanah, merangkaknya sampai di belakang rumah. Semoga pidato saya ini membawa berkah untuk lentera di alam barzah. Jalan-jalan ke kota Pandan, lampu merah di sebelah kanan. Cukup sekian tausiah yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.